about the abuse I suffered. You might remember me from the news. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus yang sempat menggemparkan dunia pada waktu itu, tepatnya di tahun 1993, yang kemudian kasus itu difilmkan dengan judul I Was Lorena Bobbitt tahun 2019. Singkatnya, film ini menceritakan tentang kemarahan seorang istri kepada suaminya, hingga sang istri tega memotong burung suaminya sendiri. Nah, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi hingga sang istri tega melakukan hal itu? Dan kira-kira bagaimana ya nasib suaminya setelah burungnya terpotong? Daripada kalian penasaran, mari kita mulai. Lorena Gallo lahir di Muquay, Ekuador pada tahun 1969. Dia dibesarkan di Venezuela. Dia hobi menonton siaran televisi dan film-film Amerika. Dari hobinya itulah dia mulai menggemari negara Amerika. Segala sesuatu tentang negara Amerika, dia selalu mengidolakan. Pada tahun 1985, saat dia berusia 16 tahun, Lorena akhirnya berkunjung ke Amerika untuk berlibur selama beberapa minggu di rumah bibinya. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1987, di usianya yang ke-18 tahun, Lorena berhasil mewujudkan mimpinya dengan mendapatkan visa pelajar untuk kuliah di Amerika. Tentu hal itu membuat Lorena senang, karena dia bisa tinggal di negara yang selama ini ia impikan. Setelah sampai di Amerika, sambil berkuliah, Lorena juga bekerja sebagai ahli manicure di sebuah salon kecantikan milik seorang wanita yang bernama Jana Bisuti. Kegiatan Lorena sehari-hari hanya kuliah sambil bekerja. Hingga pada tahun 1988, tepatnya 1 tahun kemudian, saat Lorena menghadiri acara di sebuah klub dansa yang berada di dekat pangkalan marinir Amerika yang terletak di Quantico, Lorena bertemu dengan seorang pria, yakni Kopral John Wayne Bobbitt. Dia berasal dari Niagara Falls, New York. Pertama kali bertemu, mereka berdua saling terpikat satu sama lain. Di mata Lorena, John adalah sosok pria yang humoris, tampan, bermata biru, berbadan tinggi dan tegap. Lorena yang sangat mengagumi negara Amerika, bertemu dengan John yang seorang marinir seperti halnya bertemu dengan sang idola. Baginya, John adalah jawaban dari sebuah mimpi untuk hidup di Amerika. Look at how beautiful you are. My English is so bad. You laugh at me, I know. Wow. Looks like we'll have to change that. Tidak hanya Lorena, di mata John penampilan Lorena sangatlah cantik dan menarik. Aksen Inggris dan Spanyolnya terdengar unik di telinga John setiap kali Lorena berbicara. Tubuhnya yang mungil membuat Lorena tampak seperti gadis yang lugu. Semua hal tentang Lorena membuat sang marinir jadi tergila-gila. Lorena adalah penganut Katolik yang sangat taat. Didikan orang tuanya yang ketat membuat dia takut melakukan hal-hal di luar norma agama. Dan John pun menghargai akan hal itu. Inilah salah satu alasan kenapa Lorena sangat mencintai John, karena John juga bisa menghargainya. Tidak seperti pasangan muda-mudi pada umumnya di Amerika yang hidup dengan pergaulan bebas. See you next week. Dan bahkan setiap kali mereka berkencan, Lorena akan selalu ditemani oleh sepupunya yang bertugas sebagai pendamping. Hal itu dilakukan sang bibi karena mendapatkan amanah dari orang tuanya Lorena. Bibinya takut jika terjadi sesuatu dia akan disalahkan oleh orang tuanya. Selama mereka berpacaran, orang-orang yang berada di sekitar Lorena, termasuk sepupunya, merasa heran dengan sikap John. Menurutnya John seorang pria yang aneh. Bagaimana tidak, setiap kali mereka kencan, di saat akan membayar makanan, John selalu beralasan bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dan Lorena tidak merasa keberatan untuk membayar semua itu. Sepupunya sudah berkali-kali mengingatkan kepada Lorena, tapi Lorena yang sedang bucin tidak menanggapi serius akan hal itu. He always happens to forget his wallet. Kinda drinks a lot. Get what you see in him. Can't you be happy for me? John's a good guy. Grab me a beer. Singkatnya 9 bulan kemudian, karena keduanya tidak mau saling kehilangan, akhirnya pada tanggal 18 Juni 1989, mereka meresmikan hubungannya. Saat menikah, Lorena berusia 20 tahun dan John Bobbitt berusia 22 tahun. Do you love me?
forever and ever. Namun sayang, bahtera rumah tangga mereka yang awalnya baik-baik saja dengan cepat berubah menjadi sebuah konflik. Lorena menyalahkan John penyebab semua ini karena John selalu berbuat kasar. Lorena tidak mengerti dengan sikapnya yang tiba-tiba baik, tiba-tiba juga berbuat kasar. Bahkan dia cenderung melampiaskan kebrutalannya di ranjang saat bercocok tanam. Pada suatu hari, Ibu Lorena datang mengunjungi mereka. Di saat itulah sang ibu melihat sifat John yang sebenarnya. Bahkan dia berani kasar dan menyakiti Lorena tepat di hadapan sang ibu karena hal sepele. Lorena, I told you I was watching the game. Are you deaf? I said no. I just wanted to see the balloons. Damn it, give me the remote. It's a touchdown, now the skin's lost. Great. Take pleasure out of making me miserable? Way to go, Lorena. I didn't make them lose. This last day here will make her very happy to watch the program. Lo intento, pero no sirve. Okay. Two can play that game. Now nobody can watch TV. John nomás está de mal humor. Mom understands a word I'm saying. Lorena. Trying to humiliate me in front of your family. Stop acting like a child. He's a kid. Tentu saja John menyangkal semua tuduhannya. Justru John menyalahkan Lorena yang jadi penyebab hancurnya pernikahan mereka. John mengatakan Lorena memang seorang istri yang baik, tapi Lorena terlalu banyak menuntut dan tidak bisa sabar. Lorena sering menuntut John untuk dibelikan barang-barang mewah seperti yang dimiliki oleh bosnya Jana Bisuti, memiliki rumah besar, mobil mewah, dan masih banyak tuntutan lainnya. Itu menurut John. Waktu itu juga Lorena sedang mengandung anak dari John. John yang mengetahui bahwa Lorena sedang hamil, menyuruhnya untuk melakukan aborsi. John juga mengancam akan mendeportasinya dari Amerika. Decision to make. Please, John, this is our baby. Are you sure you want to have this procedure? I just want to get it over with. About other options? Okay. Di tengah prahara rumah tangga mereka, tepatnya pada tahun 1991, John mengundurkan diri dari marinir. Akibat hal itu, John kehilangan penghasilan tetapnya dan hanya bekerja serabutan yang tidak stabil. Dengan pendapatan yang tidak stabil, menjadikan Lorena mengharuskan untuk bekerja lebih giat lagi. Dan dengan ketidakstabilannya ekonomi, membuat mereka sering cekcok dalam rumah tangga. Bahkan John lebih sering melakukan kekerasan terhadap Lorena. Gas drinking car? This big TV, the satellite dish, throw it all away on toys? Turn that off. I don't have a job. There's no food in the house. Dari sinilah John jadi sering mabuk-mabukan karena stres melihat kondisi rumah tangganya. Dan Lorena juga sempat tertangkap menggelapkan uang bosnya sebesar $7.200. Know what I'm doing. I know what I'm doing. Slow down, you're going to get us killed. Tidak sampai di situ saja, Lorena dan John harus kehilangan rumahnya akibat sering menunggak cicilan. Dan akhirnya rumah itu pun disita. Lalu mereka pindah ke sebuah apartemen yang kumuh, masih di daerah Virginia. Pada tanggal 23 Juni 1993, John pulang ke apartemen bersama seorang temannya yang bernama Robert Johnson dalam keadaan mabuk. Robert yang sudah sempoyongan langsung tertidur di ruangan depan, sedangkan John pergi ke kamar tidur. Lorena yang sedang tidur pun akhirnya terbangun karena mendengar suara bantingan pintu yang cukup keras. Berdasarkan pengakuan Lorena, John naik ke kasur dan berusaha menggadabahnya. Dia berniat untuk bercocok tanam. Lorena yang sudah kelelahan berusaha menolak, tapi John tetap memaksa. Yang pada akhirnya adegan itu pun terjadi. Lorena kemudian bangun dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Di sana Lorena membayangkan perlakuan kasar dari John. Entah apa yang merasuki pikiran Lorena,
Saat dia melihat sebilah pisau yang tergeletak, tiba-tiba dia mengambil lalu memotong burungnya John. Setelah itu Lorena pun melarikan diri dari sana. Needle so big. God forbid you make a little effort. Are you deaf? Di dalam perjalanan, Lorena baru menyadari bahwa dia masih menggenggam potongan burungnya John. Dia kemudian membuangnya ke semak-semak yang berada di depan toko pusat perbelanjaan. Di sisi lain, John yang terbangun mendapati dirinya kehilangan burung keramatnya, seakan mimpi buruk. Karena barang berharganya telah hilang. Akan tetapi dia tetap tenang sambil menghentikan pendarahan menggunakan kain yang berada di sekitarnya. Perlahan, dia berjalan ke ruang depan menghampiri Robert yang sedang tertidur. John lalu berusaha membangunkan Robert untuk meminta diantarkan ke rumah sakit. Saat Robert bangun dan melihat bercak darah di mana-mana, seketika dia menjadi panik. Bergegas Robert membawa John ke rumah sakit Prince William. Sesampainya di sana, dokter dan perawat berpikir darah yang mengucur berasal dari lengan John. Akan tetapi saat dokter memeriksanya, tidak ditemukan luka pada lengannya. Tentu dong hal itu membuat dokter kebingungan. Dia menanyakan kepada John di mana lukanya, dan John hanya menunjuk ke area bawah tubuhnya. Saat dokter membuka kain yang menutupinya, mereka semua terkejut melihat kondisi alat tempurnya yang hilang dan terpotong. Di sisi lain, Lorena yang sudah tiba di tempat bosnya menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dia pun segera menghubungi polisi. Dia melaporkan apa yang terjadi dan memberikan informasi kepada polisi lokasi di mana Lorena membuang potongan burungnya John. Beruntung, para petugas berhasil menemukannya tergeletak di atas rerumputan. What we need to do now, and he's in critical condition, to see if they can sew it back on. Oh, Kate. Centerville and threw it out the car window near a convenience store. Research on old Centerville. Send them out. Bergegas mereka membawa potongan burung itu ke sebuah toko yang berada di seberang jalan. Lalu petugas membungkus dan meletakkannya di atas es batu. Kemudian membawanya ke rumah sakit tempat John dirawat. Seorang dokter yang ahli di bidangnya akhirnya berhasil menyambung kembali sosisnya John yang terpotong, walaupun dengan proses yang cukup rumit selama berjam-jam. Atas kejadian itu, Lorena pun ditahan oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Insiden itu terjadi saat Lorena Bobbitt berusia 24 tahun dan John Wayne Bobbitt berusia 26 tahun. I don't think it's fair. He's selfish because he hurt me when he made me do that. So I pulled back. I did it, and then. Persidangan mereka menjadi pusat perhatian di Amerika dan dunia internasional. Sebagian mendukung Lorena dan juga ada yang mendukung John. Keduanya mendadak populer bak selebriti karena kasusnya yang mendunia. You will have no choice. Blaming her husband, taking the law into her own hands. Ready for another round of Bobbitt Mania, an international media circus. Monday, this usually quiet court. Persidangan atas John Bobbitt dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 November 1993. John Bobbitt didakwa atas penyerangan esek-esek dalam pernikahan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Lah kok bisa dakwaan penyerangan esek-esek dalam rumah tangga? Padahal kan mereka suami istri. Nah, jadi kasus ini juga biasa disebut dengan marital rape. Marital rape ini seperti walaupun mereka sudah suami istri, tapi saat melakukan kekerasan esek-esek yang tidak diinginkan oleh istrinya, itu menjadi sebuah aksi kriminal. Namun, dalam kesaksiannya, John menegaskan bahwa tidak terjadi pemaksaan terhadap Lorena pada malam itu, dan hubungan yang terjadi dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian pada tanggal 11 November 1993,
Juri yang terdiri dari 9 wanita dan 3 pria memutuskan John tidak bersalah atas penyerangan esek-esek dalam pernikahan. Bobbitt, the jury finds the defendant not guilty. The defendant is free to go. That'd be more substantive, and Mrs. Bobbitt's word alone. Sedangkan persidangan atas Lorena Bobbitt dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 20 Januari 1994. Lorena didakwa atas tindakan melukai secara sadis dengan ancaman yang sama, 20 tahun penjara. Di pengadilan, Lorena memberi pengakuan bahwa apa yang telah dilakukannya kepada John Wayne Bobbitt bukan karena memberi pelajaran atas tindakannya John kepadanya, akan tetapi sebagai bentuk pembelaan diri untuk bertahan antara hidup dan mati, karena dia merasa terancam akibat perilaku John. Kemudian, pengacara Lorena mengajukan alasan gangguan jiwa sesaat dalam pembelaannya. Because justice, ladies and gentlemen, she needs a lot of help. Lady is ill. Thank you. As well as the strong. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 1994, juri yang terdiri dari 7 wanita dan 5 pria memutuskan bahwa Lorena dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan melukai secara sadis dengan alasan gangguan jiwa. Tapi pengadilan tetap menganggap perlu dilakukan evaluasi atas kondisi kejiwaan Lorena, sehingga pengadilan mengirim Lorena menjalani terapi dan evaluasi kejiwaan di rumah sakit. In the case of Lorena Gallo Bobbitt, not guilty by reason of temporary insanity. Free. Lorena pun segera masuk ke rumah sakit untuk dievaluasi sesuai keputusan pengadilan. People believe in you. You're not alone, Lorena. We're on your side, Lorena. House gets piles of support letters. Singkatnya, setelah 45 hari dievaluasi, para dokter memutuskan bahwa Lorena tidak berbahaya dan bukanlah ancaman bagi dirinya atau bagi orang lain. Kini dia pun dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Saat itu Lorena sempat menyatakan penyesalan atas tindakannya. Pada tahun 1995, pasangan Bobbitt yang telah 6 tahun menikah mulai mengurus perceraian mereka. Dan setelah itu mereka pun akhirnya bercerai. Sejak saat itu akhirnya Lorena mengangkat sumpah dan secara resmi menjadi warga negara Amerika. Ia membawa seluruh keluarganya pindah ke Amerika dengan harapan merubah kehidupan mereka. Kemudian dia kembali menuntut ilmu di Community College, yang mana dia bertemu dengan sahabat lamanya dan kini menjadi pasangan hidupnya. Dia bernama David Bellinger. Dan pada tahun 2005, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Olivia. Pada tahun 2007, Lorena mendirikan yayasan yang diberi nama Lorena Gallo Foundation, yaitu sebuah yayasan yang didedikasikan untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan yang selalu diimpikannya, dia dapatkan bersama David. Kebahagiaan Lorena bertambah saat keluarga besarnya bisa berkumpul di Amerika sesuai apa yang diimpikan Lorena sebelum menikah. Dia kemudian memutuskan tidak lagi memakai nama Bobbitt dan mengganti dengan nama kecilnya, yaitu Gallo. Lorena sekarang terlihat lebih tegar dan lebih percaya diri. John Bobbitt kini pindah dan menetap di Las Vegas. Itulah pilihannya setelah persidangan berakhir. Keberhasilan operasi yang dijalaninya tidak hanya sekedar menyambung kembali burung yang terpotong, tapi dia juga merubah ukurannya menjadi lebih besar. Dan yang lebih parahnya lagi nih, untuk memastikan burung keramatnya masih bisa berfungsi normal atau tidak, dia mampu bercocok tanam dengan 70 wanita dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Di Las Vegas, John memanfaatkan popularitasnya dari sebuah insiden yang terjadi pada dirinya untuk meraup sebuah keuntungan. John mendapatkan bayaran dari interview di media-media. Ya kalau sekarang mungkin diundang ke podcast-podcast gitu.
Bahkan karena ukuran burungnya jadi lebih besar, dia sempat membintangi film-film unyil. Dia juga sempat menikah 2 kali setelah bercerai dari Lorena. Kasus bertubi-tubi telah dia dapatkan, mulai dari pencurian, penyerangan, dan kasus-kasus lainnya. Meskipun awalnya berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak dari membintangi film-film unyil, tapi karena kebiasaan buruknya yang selalu foya-foya, mabuk-mabukan, akhirnya membuat dia jatuh lebih parah dari sebelumnya. Hingga singkatnya pada tahun 2014, John mengalami kecelakaan yang menyebabkan lehernya menjadi patah. Dia mendapatkan ganti rugi akibat kecelakaan itu, dan saat ini John menggantungkan hidupnya dari uang ganti rugi tersebut. Akhirnya pada bulan Mei 2018, ketika seorang penulis mewawancarai John yang pada saat itu usia John sudah berusia 51 tahun, dia menunjukkan sedikit penyesalan atas kegagalan pernikahannya dengan Lorena. Kini hidup John dan Lorena mengarah pada tujuan yang jauh berbeda. Lorena mendapatkan keluarga impiannya, menjadi lebih sukses dan bahagia, sedangkan John malah terpuruk dalam sebuah kegagalan dengan kondisi cacat akibat kecelakaan. Semua itu adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang diambil masing-masing setelah insiden itu terjadi. Dalam kasus insiden ini, satu hal yang sangat disayangkan, mereka para awak media televisi, para wartawan dan orang-orang yang mendukung John Bobbitt tidak sama sekali menunjukkan rasa empati kepada Lorena Gallo selaku korban kekerasan dalam rumah tangga. Justru mereka lebih fokus pada kasus pemotongan burung keramatnya itu. Jadi bahan perbincangan, jadi untuk lucu-lucuan diparodikan gitu, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Lorena. Toh jika John tidak melakukan semua itu, ini semua tidak akan pernah terjadi. Jadi kehidupan itu selalu dihadapkan pada suatu pilihan, seperti halnya saat kita berada di persimpangan jalan. Ada kalanya kita salah memilih jalan itu. Nah, di saat kita salah memilih jalan, lebih baik kita menepi sejenak, lalu memutar balik untuk kembali ke titik awal dan mengganti jalan yang salah dengan jalan yang benar, sesuai yang kita tuju. Begitu juga dengan kehidupan ini, ketika kita memutuskan sesuatu yang salah, maka menepilah, berpikir sejenak, introspeksi diri, lalu kalau kita sudah tahu letak di mana salahnya, kita perbaiki dan jangan diulangi ke jalan yang salah itu tadi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.